Iya, kita bertemu lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana Asabuat dari Keblinger jadi kebenar. Oke, jadi kita mau membahas topik apa nih Pak Boas? Kita mau bahas topik hikmat dan marifat, Pak. Hikmat dan marifat. Ya, saya mendengar kata hikmat dan marifat itu sepertinya udah lama sekali ya. Apalagi kalau kita membawa gereja kembali ke belakang berapa puluh tahun yang lalu ya. Bahkan sampai sekarang itu kalau berdoa seringkali Tuhan berikan hikmat dan marifat. Sepertinya hikmat dan marifat itu satu paket. Iya, benar. Ya. Dan yang keblingernya di mana? Yang keblingernya itu apa nih keblingernya? Keblingernya kita nggak ngerti definisi tapi ngomong. Oh, jadi definisinya nggak tahu tuh. Iya, jadi keblingernya adalah hikmat dan marifat disebutkan, tetapi belum tentu maknanya dipahami. Persis. Gitu ya. Iya. Makanya kalau kita mendoakan orang, biasanya Tuhan aku berdoa supaya Tuhan berikan hikmat dan marifat. Iya, satu paket ya, hikmat dan marifat. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, memang khususnya di terjemahan baru kitab LAI ya, kalau kita search kata marifat, pasti nggak dapat. Nggak keluar. Karena nggak ada. Betul. Ya. Nah, tetapi kalau kita menggunakan Alkitab terjemahan lama, tahun 58 ya Boy? Betul, tahun 58. Tahun 58, tahun 66, ya, itu ada. Ada. Di mana ayatnya? 1 Korintus 12 ayat 8, Pak. Oh, tolong dibacakan. Oke. 1 Korintus 12 ayat 8. ayat ke-8. Saya pakai terjemahan lama nih. Ya, pakai terjemahan lama dong ya. Karena kepada seorang dikaruniakan oleh roh perkataan hikmat ada, dan kepada yang lain perkataan marifat menurut kuasa roh itu juga. Itu tahun berapa tuh Alkitab? Tahun 58. Tahun 58. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa memahami ternyata kata marifat itu ada di Alkitab. Ada. Hanya terjemahan lama tahun 58, tahun 66. Nah, mungkin dari situlah para pendahulu kita ya menggunakan kata itu, mereka berdoa hikmat marifat begitu ya. Dan yang menjadi keblinger ketika kita sekarang generasi yang Alkitabnya sudah terjemahan baru, tidak ada kata itu, tetap mengucapkannya tanpa mengetahui maknanya. Betul. Jadi hikmat itu adalah tentang pengetahuan tentang Allah. Bagaimana saya bisa mengetahui firman Tuhan, memahami kebenaran, dan menerapkannya dalam kehidupan. Jadi kalau orang bertanya kepada saya, Pak Anta, apa sih sebenarnya hikmat itu? Hikmat itu kemampuan menerapkan kebenaran dalam kehidupan. Ya, jadi ketika firman Tuhan berkata jangan khawatir, bagaimana penerapannya? Ketika firman Tuhan berkata Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku, bagaimana penerapannya? Betul. Ketika firman Tuhan berkata mintalah, carilah dan ketoklah, bagaimana penerapannya? Begitu ya. Nah, kalau marifat itu bukan tentang pengetahuan tentang Allah, tetapi pengetahuan tentang kehidupan di dunia ini, pengetahuan umum. Contoh seperti bagaimana cara membangun rumah, ya. Bagaimana cara membuat laporan keuangan, bagaimana cara bisa public speaking dengan baik, bagaimana tips cara untuk bisa mengajar. Jadi lebih ke arah hal-hal yang praktis yang berguna ya di dalam kehidupan. Ya, saya ulang lagi ya teman-teman ya Bapak Ibu. Jadi hikmat itu tentang bagaimana kita mampu untuk mengaplikasikan kebenaran dalam kehidupan. Kalau marifat itu adalah pengetahuan umum atau pengetahuan khusus yang dibutuhkan tatkala kita hidup di dunia ini. Itu bicara tentang ya mungkin karena sekolah, karena belajar, begitu ya. Ada tambahan nggak Pak Boas? Iya, saya ingat Pak Anta tentang orang yang terkenal sekali dengan hikmatnya, namanya Salomo. Satu waktu Salomo setelah diangkat jadi raja, justru dia minta Tuhan bukan kekayaan, dia minta Tuhan bukan ketenaran, tapi dia minta hikmat. Dan ternyata Tuhan izinkan dia ketemu masalah. Apa itu masalahnya? Ada 2 orang wanita yang mengakui satu anak. Rebutan anak. Lalu Salomo dalam hal itu dia minta hikmat. Dan hikmatnya Tuhan berikan begini. Ternyata anak ini kita bagi 2 aja, kata Raja Salomo. Dan satu ibu berkata, setuju biar adil. Ibu yang lain berkata, jangan, nanti mati anaknya. Udah kasih aja ke ibu yang satu itu. Ternyata dengan itu Salomo tahu, oh berikan kepada ibu anak ini nih, berikanlah kepada ibu yang tidak mau dibagi anaknya. Karena itu ibu yang benar. Nah itu hikmat Pak Anta. Jadi bukan bicara tentang yang dipelajari, karena kan nggak ada pelajaran tentang membagi itu. Nah, ya mungkin sekarang kalau dijadikan studi kasus di sekolah bisa jadi itu ya. Tapi kan sudah ada jawabannya di Alkitab ya. Jadi ada hal-hal memang yang
tidak pernah dipelajari di sekolah, tidak pernah diajarkan di training-training. Yes. Dan kita menghadapi kehidupan yang tidak ada mata pelajarannya. Betul. Nah, di saat itulah kebenaran firman Tuhan itu turut serta di situ, memberikan kita dalam bentuk hikmat. Iya. Gitu persis. Ya. Nah, kalau marifat, saya ingat tuh satu cerita juga, Pak Anta. Yaitu ketika bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu kan Musa bingung tuh. Karena yang di hadapan dia adalah laut. Betul. Bagaimana dia membawa bangsa besar itu menyeberangi laut. Lalu Musa apa katanya? Tuhan bilang, tongkatmu itu pakai untuk ketuk laut itu, lalu laut itu terbelah. Nah ternyata setelah laut itu terbelah dan bangsa Israel lewat, lalu Firaun ngejar dan akhirnya laut itu tertutup lagi. Nah di situ ada marifat dari Tuhan. Apa marifatnya? Sejak itulah ada yang kita kenal dengan pujian dan penyembahan. Karena si Miriam akhirnya bersorak-sorak. Dan sejak itulah dikenal bangsa Israel suka memuji menyembah. Makanya dalam peribadatan mereka Tuhan kasih marifat. Untuk apa? Untuk menang. Makanya kalau Pak Anta dan teman-teman lihat, setiap kali mau berperang mereka nyanyi terus. Itu marifat. Ya kira-kira begitu Pak Anta. Jadi kemampuan untuk menstrategikan dalam berperang, kemampuan dalam kita mengatasi masalah-masalah kehidupan. Kita perlu bedakan, ada yang secara ajaib, boleh ya, secara ajaib Tuhan kasih kita hikmat yang tidak ada mata pelajarannya, tapi ada juga hal-hal memang yang itu menjadi sumber pengetahuan yang Tuhan izinkan dikuasai manusia. Begitu. Betul. Jadi jangan juga nanti berpikir, oh Tuhan pasti kasih hikmat. Padahal suruh belajar bener. Jangan sampai marifatnya ditiadakan. Betul. Gitu. Jadi kalau sampai kita berpegangan hanya pada hikmat, Tuhan kasih hikmat, tapi disuruh sekolah nggak mau, disuruh kuliah nggak mau, suruh belajar nggak mau, tapi berharap hikmat Tuhan. Terus ada yang berkata lagi, Pak, kan itu juga murid Tuhan Yesus 12 itu nggak sekolah Alkitab semua gitu ya. Bener. Berarti Tuhan kasih hikmat di situ ya. Ya memang pada saat murid Tuhan Yesus juga hidup, saat itu belum ada sekolah Alkitab. Iya betul. Tapi kan kita udah sering bahas Pak Anta, Paulus itu kan orang pintar. Betul. Sampai dia bisa nulis 13 kitab dari PB, kan berarti Tuhan pakai orang pintar. Betul, makanya 12 murid itu yang dipakai untuk menulis kitab beberapa saja ya. Dan tetap Tuhan memakai ada orang-orang yang memang diberikan bukan hanya hikmat tetapi marifat dalam hidupnya. Ya jadi teman-teman semuanya hari ini ketika kita berdoa perlu kita tahu lagi contoh ya ketika kita mendoakan seorang hamba Tuhan yang mau masuk di dalam pelayanan pengembalaan. Tuhan aku berdoa berikan dia hikmat ketika dia berhadapan dengan masalah, tantangan di dalam pelayanan mereka. Lalu berikan dia marifat agar dia bisa belajar menjadi seorang gembala, mempelajari Alkitab, belajar kepemimpinan, belajar komunikasi, itu marifat. Sehingga hikmat dan marifat itu, kalau hikmat itu sesuatu yang kita tidak pelajari tapi tiba-tiba Tuhan berikan lewat pembacaan firman, lewat firman Tuhan. Kalau marifat itu sesuatu yang umum, pengetahuan umum. Dan itu berjalan. Betul. Jadi jangan sampai orang yang merasa berhikmat terus nggak mau belajar, nggak mau bermarifat. Nah itu yang bahaya. Sebaliknya orang yang pinter, IPK tinggi, banyak sertifikasi, jangan mengandalkan diri sendiri. Betul. Karena pasti ada persoalan hidup ini yang jawabannya hanya dari firman Tuhan. Persis. Dari hikmat Tuhan. Betul. Baik, jadi teman-teman semua, Bapak Ibu, mulai hari ini, ayo kita terus baca firman Tuhan, supaya kita terus bertemu dengan hikmat daripada Tuhan. Betul. Karena dalam firman Tuhan ada hikmat yang bisa menolong kita melewati setiap tantangan. Keajaiban bisa terjadi lewat membaca firman Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa tetap membiarkan diri kita untuk menjadi manusia pembelajar. Ada pengetahuan-pengetahuan penting lain yang perlu kita kuasai, ya kita penuhilah. Kita belajar supaya ada marifat, begitu ya. Amin. Oke, sampai ketemu dalam program podcast selanjutnya. God bless you all. God bless you.